Kisah misteri gaib. Sosok asli Ki Semar, Ki Ismoyo masuk Islam di Kayangan Suroloyo. Sebelum saya bercerita, sedikit mungkin perlu diketahui tentang yang akan ku ceritakan, yaitu Kayangan Suroloyo. Nanti juga apa yang ku ceritakan tak harus dipercaya isinya, sebab hanya berisi sedikit dialog dan cerita perjalanan saja. Kayangan Suroloyo terletak di perbatasan DIY dan Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, yang berjarak 48 km dari Koya, Yogyakarta. Sebagai tempat tertinggi, Puncak Suroloyo menjadi tempat Batara Guru, yaitu pimpinan para dewa. Dan di tempat ini pula Ki Semar, atau Ki Ismoyo, atau Bodronoyo berada mengasuh Petruk, Bagong, Gareng dan Memomong para ksatria Pandawa. Itulah sebabnya sebagian orang menyebut Puncak Suroloyo sebagai rumah Ki Semar. Dan tak heran juga jika hampir seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Puncak Suroloyo ini menjadikan Ki Semar sebagai simbol dan sekaligus pedoman hidup. Kawasan Puncak Suroloyo ini menjadikan Ki Semar sebagai simbol dan sekaligus pedoman hidup. Nah, ceritaku, kami dengan rombongan sampai juga di Kayangan Puncak Suroloyo. Sedikit banyak nanti akan tersibak pengetahuanku tentang apa yang ku alami selama ini. Kebenaran juga masih perlu penjelasan dan pengalaman lagi apa selanjutnya nanti. Sampai di puncak dan melewati tangga yang memang sudah dibangun sebagai kawasan wisata, Kayangan Suroloyo jadi enak didatangi, bukan lagi kawasan yang angker. Lelah juga mendaki beberapa anak tangga. Sampai di puncak, kami tak menunggu lama, aku panggil penguasa Puncak Suroloyo, dengan memakai medium Andre, dan masuk juga entah jin atau yang siluman. "Siapa ini?" tanyaku. "Hihihi, aku Kiai Ki Semar," jawab Andre dengan nada lain. "Seorang tua, Ki Semar yang mana?" "Bukannya Ki Semar yang menjadi penguasa Merapi?" tanyaku. "Bukan Kiai, itu Ki Juko, yang mengaku-aku diriku." Memang banyak yang mengaku diriku, untuk merusak nama baikku. Wah, gak tahu juga aku mana yang asli. Lalu ini Ki Semar yang asli? Ya, aku yang asli. Ki Semar ya, hanya ada aku ini. Lalu Ki Semar ini jin atau apa? Aku ini ya jin. Dari mana asalnya Ki? Dari atas sana, dari Kayangan. Kayangan sebelah mana Ki? Ki Semar tahu kan siapa diriku? Ya tahu. Kiai, kamu Kiai penguasa jin, penguasa Kayangan dan penguasa alam dewa juga alam siluman. Lalu Ki Semar ini dari Kayangan mana? Apa dari Kayangannya Raja Daud? Bukan, aku dari Kayangannya Raja Krishna. Ki Semar ini Islam. Aku belum Islam Kiai, kan aku sudah mengislamkan Kayangannya Raja Krishna. Wiladalah Kiai, aku iki orang yang kabur kanginan. Waktu kamu mengislamkan Kayangannya Raja Krishna aku sedang di bumi. Bagaimana Ki Semar, apa mau ku islamkan? Ya maulah Kiai, mau sekali. Kamu penguasanya, aku kan hanya orang kecil. Aku nurut saja. Apa kata penguasa? Lalu Ki Semar memanggil para anak buahnya semua untuk masuk Islam. Dan semua jin di kawasan Kayangan Puncak Suroloyo bersama-sama masuk Islam. Yang penguasa asli Suroloyo sudah lama masuk Islam, dan sudah lama menjadi muridku. Setelah selesai mengislamkan Ki Semar banyak cerita dan ngobrol soal dirinya dan soal apa yang dilakukan di Jawa. Dengar-dengar Ki Semar ini dulu yang gulowentah para raja-raja Jawa. Apa benar itu? Benar Kiai, itu benar sekali. Lalu soal Prabu Brawijaya itu, apa beliau meninggal atau muksa? Dia itu muksa di Gunung Kelut sana, biar ku panggilnya ya Ki. Ya.
Lalu ku panggil Prabu Brawijaya menghadapku, dia masuk ke tubuh Mbak Tutik. Segera setelah masuk, dia protes pada Ki Semar yang katanya selalu mengatakan kalau dia tak pernah benar memakai mahkota, dan selalu ditabok dari belakang. Suasana jadi ribut dialog antara Prabu Brawijaya dan Ki Semar. Aku segera menengahi, "Maaf, ini siapa?" tanyaku pada Prabu Brawijaya. "Aku Prabu Brawijaya. Tahu siapa aku?" Dia menatapku. Dan hidungnya membaui-bauiku, "Kamu keturunanku, dan ada darah Nawang Wulan di dalam darahmu." Kamu ya Kiai?" "Ya benar. Berarti ada darahmu dalam tubuhku?" tanyaku. "Ya, aku panggil kakek ini ya." "Ya, aku kakekmu." "Kakek belum Islam kan?" "Ya belum, aku menunggumu." "Nah itu ikuti Kiai itu cucumu, biar jadi orang benar." Selaki Semar, "Iya, iya. Aku memang mau mengikutinya, aku titip Brawijaya ini Kiai, biar jadi orang benar. Kamu didik." Selaki Semar, "Wah Ki, aku kan masih muda, muda kan orangnya, ilmunya kan tinggi. Sudah punya ilmu apa saja kamu nger?" tanya Prabu Brawijaya. "Wah saya ndak punya ilmu apa-apa, semua ilmu hanya pemberian saja." Tanpa kusadari kedatangan Prabu Brawijaya membawa banyak kabut, sehingga kayangan Suroloyo yang asalnya tak berkabut, ternyata sudah dipenuhi kabut tebal sekali. Sekeliling sudah penuh kabut, dan hawa amat dingin. "Ayo kek ku tuntun masuk Islam." Maka Prabu Brawijaya pun masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat. "Dan ku berikan zikir TQNS dan amalan sholat." Rupanya kabut yang datang bergulung-gulung itu para pengawal Prabu Brawijaya, mereka juga ikut masuk Islam semua. Setelah beliau masuk Islam, dan bicara banyak hal, beliau pun pamit kembali ke asalnya. Dan aneh kabut segera menyingkir yang asalnya pekat pun kabut kembali terang. Ki Semar pun pamit pergi setelah bersedia membantuku untuk membantu perjuanganku. Setelah kurasa selesai di puncak Suroloyo, kami pulang. Banyak sebenarnya yang kami alami, tapi tak penting untuk ditulis, karena hanya pengalaman biasa, seperti mobil yang didorong ribuan jin, untuk naik ke atas Suroloyo. Sampai di rumahku tes kesungguhan Ki Semar membantuku. Maka ketika ada dukun dari Yogyakarta yang menyerangku, ku perintahkan Ki Semar untuk menangkapnya, dan memenjarakan ruh dan sukmanya, dan benar Ki Semar lakukan. Sebenarnya banyak sekali dialog Ki Semar yang lucu. Seperti Ki Semar menanyakan pada Pak Herman, katanya ajian kentut bau milik dia kok sudah diwarisi muridku. Dan dia memang suka kentut yang bau karena dia hanya makan tanaman, tak makan daging. Juga dia kecewa kenapa gambarnya dibentuk patung yang jelek amat. Ku bilang saja daripada dibikin gepeng kayak wayang kulit. Ki Semar hanya ketawa. Kelucuan Ki Semar memang lucu, sehingga sewaktu dialog selalu saja ada canda tawa.